Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kian Hurin. Saya berasal dari UT Palu. Di sini saya akan membawakan monolog yang berjudul Tua, karya Putu Wijaya. Di depanku berdiri seseorang yang barangkali aku sudah kenal benar. Mungkin juga tidak. Aku tidak tahu siapa namanya. Perawakannya sederhana. Ia tidak membawa apa-apa. Matanya juga hanya dua, dengan sorot yang biasa. Bahkan ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku cemas. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan, sedang merambat perlahan-lahan hendak menjangkau leherku. Aku merasa terpepet ke sudut dengan sopan. Dan pada akhirnya nanti, dengan lemah lembut akan diminta untuk menyerah. Aku belum siap untuk menyerah, karena aku merasa masih perlu untuk menunjukkan. Kalau diberi kesempatan lebih lama, mungkin aku bisa bekerja lebih baik, termasuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruanku di masa yang lalu. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu. Orang itu bertambah dekat. Akhirnya, aku terpaksa membela sebelum diserang. Aku memanggil, "Ya Allah, apa yang harus aku ambil?" Di sananya ada sebuah kursi. Kursi itu terpaksa aku angkat. Kemudian aku lemparkan ke arah orang itu. Kena! Tepat. Mukanya langsung terluka. Darah menetes dari dahinya masuk ke dalam matanya. Matanya itu terpejam. Lalu darah tergelincir di atas pipinya bercampur dengan air mata. Tetapi langkahnya tetap diayunkan menghampiriku. Aku jadi panik. Aku berteriak minta tolong. Tolong! Tolong! Panik aku dapat telepon untuk memanggil polisi. Tetapi ada orang berbicara terus dalam telepon. Dengan dengkol, aku lemparkan telepon itu ke mukanya. Tepat mengenai hidung orang itu. Hidung itu luka. Darah menetes dari hidung masuk ke dalam mulutnya. Mulut itu bergerak. Lalu ia meludah. Dahak yang kental. Aku mundur. Dia mulai mendesak. Aku beringsut ke sudut. Sekarang aku mencoba menendang, kemudian memukul, lalu menggigit. Aku salah. Aku ngamuk. Aku tak melihat apa-apa lagi. Orang itu sudah terlalu dekat. Baunya terasa. Tubuhnya menyentuh. Aku bilang bahaya. Aku bebas. Aku coba juga meronta. Tapi tak berdaya. Tak ada gunanya. Aku coba lagi berteriak. Tapi suaraku juga sudah habis.
aku terkuras. Akhirnya orang itu masuk ke dalam tubuhku. Ia masuk ke jantungku. Ia masuk ke kepalaku. Ia masuk ke perutku, mengalir ke seluruh tubuhku. Ia menusuk ke dalam sanubariku. Ia menjalar ke kepalaku. Aku menjerit dan melengking. Tiba-tiba saja aku merasa bahwa sebenarnya kenal betul siapa orang itu. Tiba-tiba saja aku teringat pada masa mudaku. Aku yakin bahwa orang itu sebenarnya adalah aku sendiri di waktu masih muda. Setelah aku yakin bahwa aku sebenarnya sedang menghadapi diriku sendiri, aku keluar lagi. Tapi sepertinya orang itu menjauh. Hanya punggungnya yang bidang saja nampak. Kepalanya menatap ke arah depan. Aku tak dapat lagi melihat matanya yang polos, senyumnya yang sumeh, dan air mukanya yang jernih. Aku merasa ditinggalkan. Akhirnya aku berseru-seru memanggil, "Kembali! Hei, kembali! Tolong kembali! Kembali!" Tapi ia tidak kembali. Ia terus berjalan ke sana dengan langkah yang tetap. Aku pun menangis. Tapi tangis itu tidak menghiburku. Baru semenit aku menangis, aku buru-buru mengangkat mukaku lagi mencari orang itu. Ternyata orang itu sudah lewat. Kemudian aku hanya bisa termenung. Aku mendengar suara lonceng gereja. Kini aku yakin bahwa satu generasi telah melewatiku.